Al Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah dari Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa baraka fi dharain amin ila anqal wa salatu ala nabi sallam ba'da tasyahud qabla salam fardun. Salawat ala Nabi Muhammad di tasyahud akhir hukumnya fardu karena itu min furudis salat. Orang sholat dia enggak salawat sama Nabi di tasyahud akhir, maka sholatnya enggak diterima sama Allah. Karena apa? Karena sholat sama Nabi di tasyahud akhir hukumnya fardu wajib. Harus kita baca salawat sama Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kata ulama, wa inda ba'dil ulama yang bagi ziyadah sayyidina ta'ziman wa ijlalan. Kata ulama, tambahin deh kalimat sayyidina buat mengagungkan Nabi. Allah ini mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Masa kita nyebut nama Nabi Muhammad dan Muhammad aja, bedain Muhammad Rasulullah sama Muhammad tetangga kita dengan kita sebut Sayyiduna Muhammad. Baca di dalam sholat kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa akmaluha Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatika kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah namanya. Karena di situ disandingkan nama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim. Salat Ibrahimiyah banyak versinya, cuma versi yang afsahnya yang seperti mana Al-Fakir dengar dari Sayyidina Umar yang ada di kitab-kitab fikih seperti Tabrul Sadidah dan kitab-kitab fikih para salaf kita, ada ininya, ada apa namanya, sedikit perbedaan dengan apa yang biasa kita baca di depannya. Allahumma sholli ala Muhammad, ada abdika wa rasulika Nabil Ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, baru sama ada sama sholat ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Cuma ditambahin abdika wa rasulika. Itu kita repot kalau jadi berantakan sholat dengan khusyuk. Baca yang beri kita enggak apa minimal banget. Paling enggak minimal banget Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak mau baca sholat lu enggak sah. Dan kuping kita harus dengar ketika kita baca salawat tersebut. Gak boleh di dalam hati. Ada orang baca salawat di dalam sholat, dalam tasyahud akhir dibaca salawat sama nabinya di dalam hati, maka sholatnya gak sah karena min ruknin gaul, masuk dari rukun kaul, harus didengerin suaranya. Kuping kita harus dengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukumnya fardu. Kemudian salam. Wassalam minas shalah fardun. Kemudian salam dalam sholat hukumnya fardu. Yang fardu salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, yang fardu. Yang fardunya salam yang pertama, salam keduanya sunnah. Jadi kita ketika kita lagi jadi masbuk, ketika kita jadi makmum yang masbuk, ketika imam udah bilang assalamualaikum, itu kita udah bisa kita masbuk ketinggalan rokat, udah boleh langsung berdiri, tapi disunahin tungguin kelar salam yang kedua, sabar dulu gitu. Tapi kalau lagi buru-buru boleh setelah itu imam udah assalamualaikum, makmum udah boleh ngelanjutin
rakaat selanjutnya yang ketinggalan karena udah kelar dari sholatnya. Adapun salam kedua hukumnya sunnah. Cuman jangan ditinggalin. Ninggalin sunnah dalam sholat hukumnya makruh. Paling kecilnya agolus salam, assalamualaikum. Paling sedikit begitu. Harus assalamualaikum. Nggak boleh diganti. Wa akmaluha, yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Terus salam ternyata itu ada syarat-syaratnya. Nggak main salam-salam aja. Salam sampai disebutin banyak nih syaratnya. Sampai ada 10. Cuma saya secara ringkas aja. Salamnya walhasil yang syarat 1, 2, 3 tuh at-ta'rif wal khitab wal jama'. Itu salam tuh assalamualaikum. Alaikumnya tuh harus alaikum, enggak boleh diganti alaihim, enggak boleh enggak diganti alaiha, alaihi, alaika, alaiki, alaikun, enggak boleh. Alaikum, assalamualaikum. Kalau kita ganti mondok 10 tahun pulang dari mondok, salamnya assalamualaikum. Wah. Lebih saking pinternya nih. Nggak boleh, tetap assalamualaikum. Kemudian an yasila bainal kalimatain bi an la yaj'al bainaha kalaman akhar. Al-mualah. Yang keempat, tadi kan udah 1 2 3 tuh, aneh ringkas jadi satu kalimat. An yasila bainal kalimatain, harus nyambung antara kalimat assalamu sama alaikum. Nggak boleh kepotong assalamu terus ngobrol dulu baru alaikum, nggak boleh. Atau assalamu ya ayyuhal mu'min alaikum, nggak boleh. Harus nyambung, nggak boleh dipotong dengan kalimat yang lain. Assalamualaikum. Wal mualah, harus nyambung, nggak boleh assalamu bengek gitu. 2 kali napas dia begitu udah nggak sah. Yang benar harus assalamualaikum. Harus fasil, harus muttasil. Nyambung, langsung. Nggak pakai ada jedah. Harus nyambung. Walaiskutu bainahuma. Nggak ada berhentinya sama sekali. Wala ngambil napas, wala apa, nggak boleh deh. Langsung assalamualaikum, kan dikit. Warahmatullah, sempurnanya. An yakuna mustaqbilal qiblah bisadrihi. Ketika kita bilang assalamualaikum, kepala kita aja yang nengok, badan kita kagak usah pakai nengok. Assalamualaikum begini, nggak boleh. Assalamualaikum, kepala kita doang assalamualaikum. Tuh, kepala kita doang nengok. Tentang belakangnya makmum perempuan assalamualaikum. Menengok ke belakang. Insyaallah. Waalaikumsalam, dijawab lagi. Oh, sehat ente Bakher. Ustaz Surya itu mah. Ustaz Surya udah pulang di Batu Licin dari Banjar. Insyaallah. Bakher Ustaz Surya. Ustaz Surya nanggoknya 2 kali ya. Kantongnya tebel tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, nengok palanya yang nengok, badannya kagak usah nengok. Palanya nengok. Badannya kagak usah nengok. Harus shouldernya madhab kiblat. Yang madhab kiblat dada kita. Mustaqbilal kiblah bisa derihi. Madhab ke kiblat dadanya. Palanya menengok assalamualaikum. Tapi dadanya tetap madhab ke depan. Enggak belok. An la yaksida bisalamil ikhbar bal insya. Enggak niat nyalamin yang lain. Tapi niatnya salam buat ngelarin sholat. Tentang pas lagi sholat ada orang buka pintu, kita jawab, kita nimpalin salamnya, assalamualaikum, sekalian gitu, niatnya sekalian salam buat salam di sholat sama salam nyautin orang, nggak boleh. Al julus falayak fi idza qama qabla an yutamma, harus duduk, gara-gara buru-buru kan belum kelar assalamualaikumnya, langsung bangunnya berdiri gitu, Allahumma lantas jalan, nggak boleh. Kelarin dulu
assalamualaikum, baru dah ente mau Allahumma antas salam, apa Allahumma lantas jalan, apa Allahumma lantas lari, terserah. Jangan ngaco. Baca assalamualaikum dulu, baru habis itu kita zikir. Jangan langsung jalan. Biarpun kita lagi buru-buru jalan, jalan nanti sambil sambil baca zikirnya, zikir setelah sholat, jangan sampai nggak dibaca. An yusmi'a nafsahu salam li'annahu ruknun gauli. Harus dengar tuh kuping kita apa yang kita ucapin dari kalimat salam. Kalau kuping kita nggak dengar ucapan salam kita, maka sholatnya nggak sah karena termasuk ruknun gauli yang harus didengar syaratnya. Yang kemudian an yakuna bil arabi wala yadhkurhu sahibun nazm al mutaqaddim. Harus dengan bahasa Arab. Nggak boleh diganti salam sejahtera untuk kalian. Wah, nggak boleh. Salam sejahtera. Wah, nggak boleh. Tetap harus assalamualaikum. Nggak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Saya bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Nanti mau ganti bahasa Inggris, bahasa Sunda, mau bahasa Sangsekerta. Nggak boleh. Terus kemudian rukun yang terakhir itu salam yang pertama tuh yang wajib, assalamualaikum warahmatullah, itu yang wajib. Adapun yang keduanya nengok kirinya hukumnya sunnah, dan nengoknya tuh nengok pipi kita sebenarnya, atau nengok makmum di belakang kita, atau nengok pundak kita, sebatas itu doang. Makmum yang ada di samping sini kita, bukan yang ada di belakang kita, bukan begini, itu enggak. Dada kita nggak boleh belok pokoknya. Yang rukun selanjutnya adalah tartib. Kata Nabi, li'anna Nabi SAW qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya Nabi begitu urutannya. Begini, ruku, entar i'tidal, entar sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud. Begitu selanjutnya, apa yang udah kita pelajarin. Selebihnya nggak boleh kita ubah-ubah, harus tertib, nggak boleh diubah-ubah antara rukun satu dengan rukun yang lain. Nggak boleh diubah-ubah, sama sekali. Wa yang bagi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan, dan kita diharuskan untuk menyempurnakan sholat kita dengan menghadirkan sunnah-sunnah dalam sholat, dari bacaan-bacaannya, gerak-gerakannya, pakaiannya, pakai minyak wanginya dan lain-lain. Sunnah sebelum sholat, sunnah pada saat sholat, sunnah setelah sholat. Sunnahnya ada 3 tuh. Sunnah sebelum sholat, diantaranya azan dan qomat. Terus sunnah pada saat sholat, sunnah sebelum sholat tuh pakai siwak juga tuh termasuk sunnah sebelum sholat. Sunnah di pertengahan sholat, lagi sholat, banyak sunnah-sunnahnya. Ada saktah di sholat, diam di sholat. Maksud saktah tuh diam sejenak antara takbiratul ihram, antara doa iftitah sama Fatihah. Harus ada saktahnya tuh. Habis Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, diam sejenak bentar doang langsung baca Fatihah. Terus antara waladdallin amin, diam sejenak doang tuh. Terus antara amin dan surat lain amin baru lanjut. Gak boleh amin bismillahirrahmanirrahim langsung nyambung gitu. Gak disunahin, bukan gak boleh, gak sah, tapi sunnahnya begitu. Ada saktah dalam sholat. Kelar baca surat lain juga, misalnya baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu dikit baru Allahu akbar ruku. Diamnya enggak usah banyak-banyak banget, dikit aja cukup. Ente mau langsung juga enggak batal sholatnya, enggak, cuman afdolnya pakai sunnah begitu. Ada saktahnya. Sama lain-lain masih banyak. Terus sunnah setelah
setelah sholat. Allahumma antas salam kesalam, ya baca doanya, baca wiridnya, terus baca ayat kursi. Jangan ninggalin ayat kursi setelah sholat. Itu pesan guru-guru kita yang banyak mesenin, jangan ninggalin ayat kursi setelah sholat. Sesibuk-sibuknya kita, paling enggak habis sholat jangan ninggalin tuh ayatul kursi. Ayat kursi. Ya. Kalau ente ada siapa yang marah sama ente, nggak usah balas, nggak usah ribut, sibuk balas ini dan itu. Ente teriakin aja baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum di depan mukanya. Orang lagi kesel sama kita bagaimana, atau kita gedek sama dia baca ayat kursi di depan mukanya. Insyaallah. Tambah marah dia, lu kira gua setan katanya. Terus banyak lagi. Sampai disebutin nama ulama sunnah pada saat sholat ada 500. Khamsah mi'ah sunnah fi sholat. Apa ada kitabnya tuh warna biru. Aneh punya kalau nggak salah. Ada 500 sunnah dalam sholat. Allah, sekali sholat dapat 500 sunnah yang kita kerjain kalau kita benar-benar. Dari wudunya, sunnah-sunnah wudunya dilengkapi itu masuk tuh ke sholat. Ya Allah, kita masih jauh sholat kita. Mudah-mudahan Allah benerin kita punya sholat. Mudah-mudahan Allah bikin khusyuk kita dalam sholat. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Segala dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jami'aha wa hiya katsiratun jiddan. Sunnah-sunnahnya banyak banget. Wa yang bagi al-i'tina wal bil ikhlas, dan kita dianjurkan untuk sholat dalam keadaan yang ikhlas. Kerjain sunnah-sunnah dengan ikhlas, jangan kepaksa. Emang kemauan kita, bukan kepaksa. Apalagi kepaksa sholat, jangan. Ada orang bilang, nih saya sholat saya nggak bikin saya jadi baik. Itu omongan dia tuh bikin dia jadi kafir. Saya pakai kerudung, tapi selama saya pakai kerudung, saya nggak ngerasa nih kerudung saya bikin saya jadi lebih baik. Ente yang ngomong kayak begini harus syahadat lagi. Saya puasa, tapi saya ngerasa nih puasa saya nggak bikin saya jadi baik. Apa yang diwajibin sama Allah buat kita bilang itu tidak membuat diri kita lebih baik, jadi murtad kita. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitabnya Selamat Taufik. Selamat Taufik bab-bab awal tuh bab riddah ada tuh. Sebab-sebab orang jadi murtad. Makanya ulama ngajarin kita tiap hari buat tajdid syahadah, buat memperbaharuin daripada syahadat kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbani, yudlana bin nurani bil wali qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabban nas, najina min syarrin nas bil wali qutbil anfas al-habib Umar al-Attas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha bareng-bareng illallah, la ilaha
angkat suaranya. Tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Subhani, najinna bin nurani, bil wali habibana Ali al-Habib Ali al-Habshi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, wa ni'mal wali waliha. Allahu فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري. الله إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهيكني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري ويسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء
وياتي بمؤمن الأولياء تلهي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عندي كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله